Saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 7. Yang pertama Dian Relam, yang kedua Dini Kristiani, yang ketiga Fadlun Nina Bahari, yang keempat Frigia Pakasi, dan yang kelima Gemeli Pangki. Struktur audit kinerja. Pada dasarnya, struktur audit baik audit keuangan, audit kepatuhan, audit manajemen, audit program, dan audit jenis lainnya secara umum adalah sama. Hal yang membedakan antara satu macam audit dengan audit lainnya terletak pada tugas-tugas spesifik pada masing-masing tahap audit yang menggambarkan kebutuhan dari masing-masing audit. Nah, secara umum, struktur audit terdiri atas 1. Tahap pengenalan dan perencanaan, 2. Tahap pelaksanaan audit, 3. Tahap pelaporan, dan 4. Tahap penindaklanjutan. Tahap pengenalan dan perencanaan. Tahap pengenalan dan perencanaan terdiri dari 2 elemen, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian manajemen. Nah, pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing elemen bertujuan untuk menghasilkan rencana penelitian yang detail yang dapat membantu auditor dalam mengukur kinerja dan mengembangkan temuan berdasarkan perbandingan antara kinerja dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya dan terbagi atas 2, yaitu survei pendahuluan dan review sistem pengendalian. Kriteria yang digunakan untuk menilai reliabilitas data dibagi dalam 2 area, yaitu yang pertama proses pengumpulan, perhitungan, dan pelaporan data. Prosedur yang ada didesain untuk memastikan fairness, dependability, dan reliability data. Terdapat pengendalian dalam proses pengumpulan dan penghitungan data untuk memastikan integritas data. Pengendalian yang telah ditetapkan sudah dijalankan. Terdapat dokumentasi yang memadai untuk menentukan integritas data. Dan yang kedua adalah kecukupan pelaporan data. Data yang dikumpulkan dan dihitung dibuat dengan dasar yang konsisten dengan tahun yang sebelumnya. Kewajaran dan reliabilitas data disajikan dengan kriteria tertentu. Kemudian ada tahapan audit. Yang pertama, identifikasi lingkungan manajemen. Yang kedua, perencanaan dan tujuan. Yang ketiga, struktur organisasi. Yang keempat, kebijakan dan praktik. Yang kelima, sistem dan prosedur. Yang keenam, pengendalian dan metode pengendalian. Yang ketujuh, sumber daya manusia dan lingkungan fisik. Yang kedelapan, praktik penempatan karyawan atau staffing practice. Yang kesembilan, analisis fiskal. Yang kesepuluh, investigasi khusus. Tahapan pelaporan. Ada 3 langkah utama yang sangat penting dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu yang pertama, persiapan atau preparation. Pada tahap persiapan, auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit, menggabungkan temuan-temuan tersebut menjadi sebuah laporan yang koheren dan logis, serta menyiapkan bukti-bukti pendukung dan dokumentasi yang diperlukan. Yang kedua, penelaahan atau review. Merupakan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit. Review dan komentar atas laporan diberikan oleh pihak manajemen atau auditor. Yang ketiga, pengiriman atau transmission. Meliputi persiapan tertulis sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan kepada auditor. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan laporan audit kinerja. Yang pertama, laporan audit kinerja harus ditulis secara objektif. Yang kedua, auditor tidak boleh terlalu overstate. Yang ketiga, informasi yang disajikan harus disertai suatu bukti yang kompeten. Yang keempat, auditor hendaknya menulis laporan secara konstruktif, memberikan pengakuan terhadap kinerja yang baik maupun kinerja yang buruk. Yang kelima, auditor hendaknya mengakomodasi usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk memperbaiki kinerjanya. Selain berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, ada beberapa keahlian yang perlu dimiliki dan dikembangkan oleh auditor agar mampu menghasilkan laporan yang efektif. Yang pertama, ada keahlian teknis. Keahlian yang dibutuhkan untuk mengorganisasikan atau menyusun informasi audit menjadi sebuah laporan yang koheren. Yang kedua, ada keahlian manajerial. Keahlian yang dibutuhkan untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan masing-masing tahap audit untuk memastikan hasil akhir yang berkualitas dan tepat waktu.
Selanjutnya ada keahlian interpersonal. Keahlian interpersonal adalah keahlian untuk menjaga hubungan baik auditif, kemampuan untuk menyampaikan temuan-temuan negatif menjadi kesempatan positif, sehingga mampu meyakinkan manajemen atas potensi yang ada. Selanjutnya, tahap penindaklanjutan. Setelah melaksanakan aktivitas-aktivitas utama audit, masih ada aktivitas lain yang perlu dilakukan, yaitu tahap penindaklanjutan. Dalam tahap penindaklanjutan akan melibatkan auditor, auditi, dan pihak lain yang berkompeten. Tahap penindaklanjutan didasari untuk memastikan atau memberikan pendapat apakah rekomendasi yang diusulkan oleh auditor sudah diimplementasikan. Prosedur review follow-up dimulai dengan tahap perencanaan melalui pertemuan dengan pihak manajemen untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh organisasi dalam mengimplementasikan rekomendasi auditor. Kemudian auditor mengumpulkan data-data yang ada dan melakukan analisis terhadap data-data tersebut untuk kemudian disusun dalam sebuah laporan. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan.